Enggak, kita berlanjut setelah kita tadi pengertian. Sekarang sejak kapan ibadah kurban difardukan? Ternyata kalau kita baca sejarah yang tercantum dalam Quran maupun sunnah Rasul, itu sejak zaman Nabi Adam ibadah kurban difardukan. Hanya kalau di zaman Nabi Adam mah kurban nanti tidak mesti hewan, karena di dalam catatan sejarah Qabil dan Habil itu dengan berkurban yang berbeda. Kalau ada yang dengan pertanian, hasil pertanian, ada juga dengan peternakan. Jadi tergantung yang paling pokok yang dia hasilkan dan paling menyenangkan bagi dia, itulah yang dikorbankan. Dan itu berlaku sampai Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim pun kurbannya dengan menyembelih anaknya, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diganti kan, menyembelih anak itu dengan bidibhin adim. Sebelum Nabi Adam pernah ada penyembelihan orang Nabi Ibrahim belum ada. Jadi waktu itu sekarang ada agama yang kurban nanti dengan orang gitu. Ya. Agama-agama Ya, itu kan tidak di dalam catatan sejarah, baik apalagi Quran. Dalam hadis juga tidak ada kurban dengan anak, kecuali Nabi Ibrahim juga tidak jadi anaknya kan. Itu juga kan karena nadar beliau, apapun yang diperintahkan dikorbankan oleh Allah saya akan kerjakan walaupun harus mengorbankan anak, maka ditagih oleh Allah Subhanahu. Sok wani mah gitu. Sok wani mah ngorbankeun anak. Wah, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala mah. Diganti dengan kambing itu, Pak. Diganti dengan dibhin adin kalau perintahnya atau fisiknya? Fisiknya kan panabadnahu. Oleh Allah itu diganti dengan jadi begitu kalau saya baca di dalam penjelasannya, jadi kan ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya itu tidak tega. Kemudian Ismail itu mengatakan jangan melihat diriku, maka sembelihlah tanpa melihat. Nah, maka Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya tanpa melihat. Jadi dia merasakan sudah menyembelih anak. Maka ketika Nabi setelah selesai menyembelih anak, kan qad sadaqta ru'ya kata Quran, kamu sudah tepat menjalankan perintah. Tapi begitu melihat anaknya masih hidup, kaget kan? Kaget. Maka Allah menjawab, panabadnahu bidibhin adin, kami yang mengganti. Ya, penggantian dari kamu bukan saya itu, Pak. Iya. Kalau itu simsalabim gitu tidak ya. Seperti begitu kan penggantian. Iya. Tiba-tiba tidak tahu. Dalam kisah teh. Mungkin itu bukan pertanyaan bukan Israel lihat atau memang itu kenapa gitu. Ya, tentu saja itu bukan tercantum dalam Quran dan hadis. Ya. Cuman pemahaman para ulama. Rekayasa teh karena Nabi Ibrahim kaget, kok anaknya masih hidup. Kalau kok anaknya masih hidup kan diganti nate tekanya hoaneun. Walaupun tadi aya ganti we gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan panabadnahu, kami yang mengganti bidibhin adin. Seperti kasus Rasul melempar dengan debu gitu, bukan seperti gitu kan. Kalau dalam perang pada melempar musuh dengan debu seperti begitu, debu kata jadi seperti utara kita lihat. Iya. Jadi tapi kan karena jalan ceritanya penggantiannya kan karena tidak dijelaskan dalam Quran dan hadis, sehingga para ulama mufassir teh memahaminya dari berbagai sudut, dan itu memang tidak termasuk akidah, tidak mutlak gitu. Oh iya, semuanya juga mujizat.
Semuanya juga mukjizat. Tapi kan mukjizat itu ada yang hissi, ada yang akli. Bedanya kalau akli rasional, dapat dipahami gitu. Seperti Rasulullah SAW mengatur strategi perang, itu kan mukjizat. Kemampuan untuk berpikir. Mukjizat nanti kemampuan berpikir gitu, berinovasi gitu. Itu juga mukjizat gitu. Ya, karena makanya kan orang kafir itu kaget gitu. Sugante waktu Uhud teh sarua jeung perang Badar, makanya strateginya sama gitu kan. Nah, begitu pula ketika perang Ahzab, makanya kan tentara sekutu kan menggunakan metode seperti perang Uhud, itu dengan membawa harta yang banyak, mau dipikat gitu. Ternyata Rasulullah dengan menggali parit sebagai ranjau darat kan kaget orang-orang tentara Romawi itu. Nah itu mukjizat juga, mukjizat. Tapi kan mukjizat Rasul itu kok menggali paritnya tidak dengan ditiup gitu kan? Kan bisa saja oleh Rasul ditiup bentang begitu. Enggak, tapi itu sampai keringatan, sampai ada batu yang saking keras sehingga diikat kan itu perutnya, diikat perutnya, dibedol kan dia ngarah tenaga, ngarah gede tenaga. Kan angkat besi juga kan ininya pinggangnya kan diikat. Ya, Rasul juga gitu, jadi rasional kan, jadi kekuatan gitu, manusiawi. Tapi bukan berarti itu tidak mukjizat, itu juga mukjizat. Buktinya kan mukjizat itu khariqul adat, jadi mencengangkan, kaget gitu orang teh karena berbeda dengan biasa. Nah itu makanya kata Asyuyuti, mukjizat Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak akli yang masuk di akal. Setelah terjadi teh oh dapat dipahami. Aingan kieu-kieu. Beda dengan para nabi sebelumnya, mukjizat hissi. Hissi itu ya dirasakan, sulit dimengerti. Aneh seperti Nabi Musa. Ya seperti Nabi Musa. Walaupun masih juga para ulama yang menafsirkan secara rasional. Dirasionalkan. Mukjizat Nabi Musa menenggelam Fir'aun itu karena Nabi Musa berangkatnya dari Mesir itu kan di musim dingin katanya. Jadi laut merah itu sedang membeku, maka pasukan Nabi Musa, rombongan Nabi Musa itu lewat es itu. Nah, ketika Fir'aun mah mencair dihancurkan karena memang loba geus katicakan sararea. Ada juga yang memahaminya begitu. Asumsi gitu. Asumsi. Namanya juga asumsi, pemahaman. Ya kita hormati aja ya. Makanya tidak mutlak menjadi akidah. Iya, karena bukan akidah. Yang jadi akidah mah Nabi Musa punya mukjizat, bisa ngalelepkeun Fir'aun ta eta. Kumaha cara ngalelepkeun bukan akidah itu. Sama halnya dengan Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan dibhin adim. Kalimatnya juga dibhin, tapi diterjemahkan kan oleh para ulama ku doma gibas. Padahal di dalam surat As-Saff mah dibhin adim, sembelihan hewan yang besar. Duka sapi, duka doma. Nah, duka sapi, duka doma, duka onta. Tapi kan dipahami gitu. Dibhin adim. Itu mutlak betul juga. Sebab kali kalau diontakan di Indonesia kan daya onta. Gitu. Tapi kan karena kita terpengaruh oleh terjemah gitu kan. Dibhin teh kibsin atau gibas gitu. Padahal itu nu disebut gibas teh ku mufasir. Di dalam teks ayatnya bidibhin adim. Hewan sembelihan yang besar gitu. Hewan sembelihan yang besar. Alam gitu. Jadi banyak gitu. Tadi juga kan di Suryalaya
Pak Ustadz katanya karena ada menantunya juga yang saklek gitu ya, tekstual. Katanya Nabi Ibrahim itu kok dengan kambing, berarti katanya kalau yang menurut sunnah kambing atau domba bukan sapi. Pas kita buka, yuk kita buka ayatnya. Ini bin adim teh sembelihan hewan yang besar. So, hewan mana cek deh? Kerbau. Mana itu teh kambingnya gitu. Kalau sapi itu berbanding di mana dipikirnya Pak 7 berbanding 1 domba 7 sapi. Ya memang dalam hadis begitu. Hadis. Wa anil bakori sab'a. Sapi itu atas nama 7 orang gitu. Bukan ibilika, bukan unta. Unta juga ada. Hadis. Ada badnah istilahnya unta. Kalau sapi bakor. Jadi ada beberapa hadis gitu. Nah, terus memang yang disembelih Rasul mah unta, sapi dan kambing, Kalau domba. kerbau di mana masuk? Kerbau zaman Ali. Masuk bakor gitu enggak? Ya, masukkan ke bakor. Itu Ali bin Abi Thalib. Karena kan kita paham kenapa Ali bin Abi Thalib menyembelih kerbau. Karena kan Ali bin Abi Thalib sejak Rasulullah SAW masih ada sudah diangkat gubernur jenderal di Irak yang berpusat di Kufah. Tadi Kufah makan waktu harita Saya sapi. ya saya sapi seonta, makanya menyembelih kerbau. Jadi untungnya Ali ditugasi di coba lah muntah bingung teh sapi. Ada kerbau. Kerbau terjadi. Untung ada Ali bin Abi Thalib yang Hanya dengan kuda mah tidak kan? Kuda tidak ada, tidak pernah. Padahal ada kuda pada saat itu. Atau himar tidak pernah. Padahal ada himar pada saat itu. Nah, terus juga kan di dalam hadis itu ada anil bakori, ada anil bakoroti. Nah, ada bakor, ada bakoroh gitu. Ada budni, ada badnah. Berarti artinya kurban itu enggak mesti jalu. Mau jalu mau bikang apa salah. Untuk bakor, kalau untuk domba Sama, domba ge. Sama dengan akekah juga kan, dukronan wa inasan dalam hadis. Mau bikang mau jalu. Nah, akekah itu. Nah, sedangkan syarat akekah dengan kurban kan sama. Jadi kurban juga tidak mesti jalu. tapi sekarang kenapa orang cenderung karena jalur gitu? Seolah Mungkin ada pendekatan ekonomis, ekonomi, peternakan. itu mah bukan dari hadis, Bukan dari hadis. Bukan dari hadis. Kalau binatangnya daging Nabi itu boleh dipotong buat kurban. Kalau yang ada di dalam hadis teh, kalau kebetulan kapotong, jadi bukan, dipotong. jadi yang bukan dipotong aja gitu, yang lagi bunting. Yang ada di dalam hadis itu di Fiqh Sunnah dikutip. Jadi menyembelih induknya itu termasuk janinnya, gitu, kasembelih. Jadi kalau hewan itu bunting kita sembelih, nah si janin yang ada di perut induknya itu halal dimakan karena itu sudah masuk disembelih. Yang ada itu. Nah maka kesimpulan kalau begitu boleh. Jadi kalau ditanya bolehnya mana hadisnya, kesimpulan dari hadis itu gitu. Bukan teks hadisnya yang membolehkan. Jadi kalau dalam hadis dikatakan menyembelih induknya sama dengan menyembelih janinnya, pertama kesimpulan hukumnya sah, menyembelih induk jadi halal janin. Kedua, tidak ada larangan menyembelih yang bunting. Kalau itu jadi Asumsi kesimpulan. Kalau jantan dan betina mah hadis. Kalau jantan dan betina mah hadis. Nah, karena tidak disebut bahwa Rasul itu memerintahkan jantan. Tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa kurban harus jantan.
Tapi di dalam istilah-istilah beliau kadang-kadang bakoroh, kadang-kadang bakor, anil bakori, kadang-kadang anil bakoroti gitu. Terus Nabi Musa itu antad bahu bakoroh, tidak antad bahu bakoroh. Walaupun antara bakoroh dengan bakoroh belum tentu menunjukkan jenis kelamin. Karena kalau bagi hewan mah tidak ada istilah mu'annas menunjukkan jenis kelamin hewan mah. Mudakar munas ya. Iya, jadi bentuk mudakar itu mencakup hewan dan jantan. Sama halnya bentuk mu'annas mencakup hewan betina dan jantan. Wal badnah dalam surat Al-Hajj ada wal badnah, ada wal budna. Ada wal budna. Nah, kalau dalam surat Al-Hajj wal budna. Dalam hadis badna. Kalau Al-Hajj 36 kan wal budna itu tanpa tak marbutoh. Tapi kalau dalam hadis badna pakai tak marbutoh. Kan kita tidak bisa memahami budna hewan lelaki, hewan jantan, kalau badna hewan betina kan enggak. Karena kalau untuk hewan mah tidak begitu. Memang kaidahnya begitu, Ustaz. Untuk binatang itu Enggak ada. Mudakar munas enggak Iya, berpengaruh ke enggak. jantan betina ya. Ya, kecuali kalau disebut dukronan wa inasan. Itu di dalam akekah itu mah. Jadi akekah itu dengan hewan kambing dukronan au am inasan, jantan atau betina disebut. Jadi dengan disebut oleh dukronan wa inasan berarti kalimat itu tidak menunjukkan jenis kelamin gitu. Tapi rata-rata hewan itu dimuanaskan, Pak. Ininya domirnya seperti dalam ayat Al-Hajj 36 wal budna ja'alnaha, tidak ja'alnahu, padahal budna tanpa tak marbuto, wal budna ja'alnaha. Halaman seberapa, Pak? Bagian kedua. Di halaman 34. Ya. Di ini bagian kedua halaman 12. Halaman 12. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Terus di halaman 13 badnah Rasul nyebutnya nahar nama Rasulullah SAW amal Hudaibiyah al badnah. Jabir bin Abdullah ya pakai marbutoh itu mah ansab'atin wal bakoroh ansab'atin itu mah nyebutnya bakoroh kan, bukan bakor. Tapi kalau di hadis lain mah bakor. Jadi artinya tidak menunjukkan jenis kelamin. Karena Rasul kadang nyebut bakoroh, kadang nyebut bakor hadis teh. Jadi sapi teh boleh itu tidak dipengaruhi oleh jenis kelaminnya. Kalau pendapat jumhur ulama kumaha, Pak? Juga sama gitu? Sama. Atau ada imam Hanafi? Enggak, di imam ini saya tulis di jumhur ulama itu dalam yang tidak mampu berkurban. Itu halaman 45. Halaman 45. Jadi kan gini, dalam hadis nate seseorang menghadap Rasul
Faqala rajul ara'aita illam yajid illa manihah unsa apa udohi biha qala la walakin ta'khudhu min sya'rika wa tukallimu adbaraka wa taqusu syaribaka. Itu disebut illa manihatan unsa yang bikang. Tapi kata Rasulullah jangan. Tapi bukan menunjukkan tidak boleh hewan unsanya, bukan, tetapi itu saking tidak adanya kecuali hewan itu, nah itu mah nggak usah dikurbankan, nah itu boga mah ngan boga-bogana sapi perah gitu, bikang ngan boga-bogana sapi perah, ya udah, aing ngan boga-bogana sapi perah hiji-hijian dikurbankan atau mati kehidupan. Mati kehidupannya nggak usah, udah. Nah ada yang memahami kalimat manihatan unsa teh mendasari larangan kurban yang betina, padahal konteksnya jangan memaksakan diri kalau tidak punya. Tidak ditemukan larangan kurban dengan hewan betina. Hewan untuk kurban tidak ada bedanya dengan hewan akikah, yaitu adalah yang durukum dukronan kunna am inasan. Kemudian juga di kalimat-kalimat yang lain. Nah, di situ saya kutipkan beberapa pendapat tentang beberapa pendapatnya masuk ke di Ar-Rafi'i ya. Kalau akikah boleh betina, maka kurban pun boleh dengan hewan betina karena sama-sama tidak disyaratkan jenis kelamin. Ulama berbeda paham yang mana yang lebih afdol atau lebih utama, apakah kurban dengan betina ataukah dengan jantan. Menurut Imam Ahmad, kurban dengan jantan lebih utama dibanding betina. Namun menurut Ar-Rafi'i di kalangan madhab 40 salah ngeprint ini. Keliru halamannya. Kembali ke halaman 26. Masya Allah. Ini halaman 20 sami. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 30. Oh, keliru. Keluru ngeprintnya 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nah 26. Jadi halaman terakhir nawungkul itu ayat. Tapi itu sangat mengaruh. Iya, pas pisan kurang halaman terakhir. Iya mah kedah ngadamal we halaman terakhir. Disuplemenkan. Disuplemenkan. Halaman terakhirnya disuplemenkan. Ya, nanti deh Rebo Payun orang print halaman 46-nya. Yang keliru halaman 46 saja. Jadi salah nulis teteh nuju ngeprint. Kuduna 46 tertulis 26. Hayya we kekeliruan. Ganti diedit gitu. Atau diedit. Dari mulai nulis sampai nyetak. Jadi Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim itu bidibhin adin diganti. Kemudian Nabi Musa qala innahu yaqulu innaha baqara pakai tak marbutoh dalulun tusirul ardo wala taskil harsa syaratnya. Kemudian Rasulullah SAW menyerukan umatnya agar menunaikan ibadah kurban sebagai kelanjutan syariah Nabi Ibrahim terdahulu. Di dalam hadis ini mah dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsaini am lahaini akronaini
dabahahuma biyadihi wa sama wa kabbaro wa wadu'a rijlahu ala sifahihima. Ini juga tidak menunjukkan jenis kelamin, tapi di dalam riwayat yang lain Rasul 63 ekor. Jadi atas yang dia sembelih, beliau kurban 100 pada ibadah haji. Jadi kalau di luar ibadah haji, ada Rasul pernah dengan seekor sapi plus 2 ekor kambing, ada dengan sapi saja, karena kan ayat kurban mah tiap tahun, jadi riwayat nanti banyak. Beda dengan haji. Kalau haji mah kan cuma 1 kali. kalau kurban mah sejak sebelumnya sudah ada. Bahkan kalau kita baca surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, itu kan turun di Mekah. Makiyah, berarti sudah bisa kita pahami kurban sudah ada di zaman Mekah. Sebelum hijrah. Walaupun kita tidak tahu sejak kapan, tapi yang jelas surat Al-Kautsar itu Makiyah, termasuk Makiyah. Karena tidak mungkin ada wahyu tidak dikerjakan oleh Rasul secara langsung. Dalam prakteknya, kalau ada wahyu memerintah, beliau melakukan. Jadi ada inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Jadi kalau kita tanya sejak kapan syariat kurban diperintahkan kepada Rasulullah SAW, itu sejak periode Makiyah. Utamanya surat Al-Kautsar turun di Mekah. Kemudian hikmah kurban pertama sebagai konsumsi. Saya katakan konsumsi pribadi yang berkurban karena pakulu minha, makan olehmu sebagiannya. Wa'at imul ba'isal fakir, berikan kepada yang fakir dan miskin. Tetapi di dalam ayat 36, pakulu minha wa'at imul qani'a wal mu'tar, makan olehmu sebagian dan berikan kepada yang minta dan yang tidak minta. Jadi sahawe nu hoyong daging kurban mah dimakan oleh sendiri, silahkan diberikan sebagiannya kan hoyongan, baik yang minta ataupun tidak minta. Dan memang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ini juga saya tulis hadisnya. Setelah beliau menyembelih hewan, dalam halaman 17, suman soropa ilal manhar panaharo salasan wasitin biadihi summa atau alian panaharo magobaro wa asrokahu pihadihi summa amaro min kulli badanatin bibadatin pajuilat fi qadrin padhubihat fa'akala min lahmiha wa syariba min marokiha. Kemudian beliau terus ke tempat penyembelihan kurban. Di sana beliau menyembelih 63 ekor dengan tangannya, dan sisanya diserahkan kepada Ali untuk menyembelih, yaitu sebagai hewan kurban bersama-sama dengan anggota jamaah yang lain. Kemudian beliau suruh ambil dari setiap hewan kurban itu sebagian dagingnya, lalu menyuruhnya masak, dan kemudian beliau memakan. Jadi memang di tempat kurban dimasak. Yang menurut Rasulullah botram gitu di tempat penyembelihan teh. Tapi 63 ekor itu Pak untuk punya untuk satu atau untuk semua? Memang di dalam hadis lain dikatakan Rasul teh menyebut atas nama si anu. Terus setelah ini atas nama siapa lagi? Lam yudohi, yang tidak mampu kurban. Jadi atas nama gitu. Beliau menyembelih 63, jumlahnya 100. Karena kan itu unta kan, berarti untuk 700 orang kalau 100 ekor. Karena kan yang ibadah haji pada saat itu kan 144.000. Tapi kan tersebar.
Ada yang kurban dulu, ada yang jumroh dulu, ada yang tawaf dulu. Jadi oleh Rasul waktu ibadah haji tanggal 10 itu jamaahnya disebar kemana-mana. Jadi tidak semua sahabat itu ngumpul di tempat jumroh, enggak. Itu diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah juga kan, ada seorang sahabat seperti Abbas, ya Rasulullah saya sudah tawaf tapi belum dicukur, lah haraj. Ada, ya Rasulullah saya mah udah jumroh tapi belum kurban, belum tawaf, lah haraj. Jadi sahabat tuh ada yang tawaf dulu baru cukur, ada yang jumroh dulu baru cukur, ada yang kurban dulu gitu. Oleh Rasul dipersilahkan. Jadi dapat kita pahami jamaah haji di zaman Rasul teh dibagi-bagi ininya urutan ibadahnya tidak diseragamkan tanggal 10 mah seperti Siti Saodah itu kan muriang cek bahasa urang mah demam malam waktu beliau mabit di Muzdalifah itu tengah malam itu Siti Saudah itu demam kedinginan. Nah maka oleh Rasulullah dipersilahkan Siti Saudah lebih dulu ke Mina, mendahului Rasul mah dengan Aisyah dan istri yang lain mah dengan Rasul, tapi Siti Saudah yang sudah lanjut usia kan Rasul pada saat itu usia 63. Siti Saudah teh 17 tahun di atas Rasul, berarti 80. Siti Saudah usia 80 tahun. Bisnindin ini usia 80 tahun. Nah, makanya dipersilahkan lebih dulu. Nah, Siti Saudah mah jumroh nate sebelum subuh. Karena sakit, ya. Tapi kan kalau Aisyah mah bareng bersama Rasul. Sedangkan Abbas mah meninggalkan Muzdalifah itu bukan ke Mina, tapi ke Masjidil Haram ditah nima kan air jam-jam tadi timah gitu. Jadi ditimah sampai penting nima lah, makanya tawaf ibadah heula Abbas bin Abdul Muthalib. Terus ada lagi yang tukang hewan dan suruh nyembelih lebih dulu gitu ya, makanya kalau diterapkan zaman sekarang sebenarnya moal macet teuing teh. Moal macet teuing. Netak abdi mah kamari ka pembimbing haji ada salah satu KBIH dan punya plus juga. Udah saya sarankan ke Masjidil Haram heula. Saya bilang gitu ya. Mohon Rutan Abbas. Ternyata ada laporan pada tahun yang lalu yang ke Masjidil Haram heula, di Masjidil Haramnya kosong. Bisa ikut salat Idul Adha. Karena memang jamaah haji Indonesia jarang yang ke Masjidil Haram dulu. Tapi belum tahalul kan? Belum. Tahalulnya setelah tawaf. Setelah tawaf ibadah. Tahalul awal. Setelah tawaf ibadah. Nah, tahalul saninya, tahalul akhirnya setelah jumroh. Kan minimal dua ibadah itu tahalul akhirnya. Di antara jumroh dan tawaf ifadah. Jadi kalau sudah dua-duanya itu tahalulnya semua. Kalau salah satu maka tahalul awal. Kalau tahalul awal dengan tahalul akhir sama juga. Hukumnya berbeda. Kalau tahalul awal belum bisa gaul suami istri. Kalau sudah tahalul kubro, tahalul sani sudah selesai, itu bisa gaul suami istri. Pakaian diganti, salah satu juga. Dengan salah satu dikerjakan itu sudah boleh ganti pakaian. Bedanya itu aja. Hubungan suami istri. Tidak semata-mata tahalul tidak berhubungan, tentunya imat awal itu. Jadi harus dikerjakan tiga-tiganya. Itu baru boleh gaul suami istri, yaitu tawaf ifadah, jumroh dan cukur. Kalau belum dari tiga itu belum tiga-tiganya, baru dua, nah itu sudah tahalul hanya ganti baju, tapi tidak boleh gaul suami istri. Gitu. Itu
Itu beda dengan tahallul dari umroh. Kalau tahallul dari umroh mah tawaf, sa'i, tahallul sudah sah gaul suami istri. Apalagi gelombang pertama kan. Gelombang pertama Bapak nungguan umroh ke haji teh lami. 20 hari. Mohon, gelombang pertama itu pun adi terus berangkat kemari kloter 6 selesai Madinah, sekarang teh sudah di Mekah. Sedangkan tanggal 8 Dzulhijjah kan masih ada 20 hari lagi, nunggu 20 hari di Mekah. Itu kedah libur suami istri mah. Kita belum masuk waktunya. Mau ada can ihram deui, teu kedah liburan, teu kedah libur gitu. Liburan boleh suami istri. Kan Jabir bin Abdillah mah sampai dipanggil oleh Rasul. Tahallul. Hei Jabir. Tahallul weh setelah tawaf dan sa'i teh. Lalu Jabir bin Abdillah teh penasaran. Dari apa ya Rasulullah tahallul? Kulla syai' fa'tun nisa. Gitu Rasul. Kurang bisa. Tahallul semua tuh istrimu bawa ke kamar. Gitu tuh, fa'tun nisa. Jadi boleh. Nah itu banyak yang tidak disampaikan kepada jamaah, terutama yang muda-muda itu bingung Pak. Harus libur 40 hari. Tapi ayo bukan ngurus tunjuk kayak banyak itu kiai Tah eta. Padahal Rasul mah marentah. Entong-entong kitu atuh Bu Rasul mah. Waktu di Bir Ali Rasul kan berangkat hari Kamis. Hari Kamis tanggal 25 Dzulqa'dah. Itu kan belum ihram di rumah nama dan can mikot kan. Belum sampai mikot. Mikotnya kan di Bir Ali. Tapi karena mikotnya mau besok gitu. Malam teh sosodoan heula jeung Aisyah. Sebelum mikot di Bir Ali teh. Di Bir Ali teh. Makanya di tempat mikot tapi karena belum berihram sosodoan heula. Eta berita itu kisah dari Aisyah. Nyarios ke Aisyah. Berarti lamun urang kitu nyarios sunah itu. Dalam hukum. Untuk hukum. Jadi untuk hukum. Jadi artinya Aisyah membicarakan itu kan ada yang ragu. Makanya Aisyah mah kan saya gitu menyebut untuk meyakinkan teh. Gitu, kudu gitu. Sapertos eta teh kan perselisihan antara batal wudu atau tidak bersentuhan laki-laki dengan wanita. Maka langsung kan oleh Aisyah dikatakan qabbala Rasulullah SAW ba'da nisa'i. Summa yusolli walam yatawaddo. Rasul itu mencium salah seorang istrinya, mengecup salah seorang istrinya. Setelah berwudu, langsung beliau sholat, untuk wudu lagi. Urwah kan penasaran. Siapa istrinya yang dicium? Siti Aisyah tersenyum. Aisyah. Tapi ada mentafsirkan pakai jilbab sih. Ini mau jilbab gitu. Nah itu mah penafsiran. yang jelas maknya mencium istri di turban tuh. Maknya mencium istri di turban. sama halnya dengan jadi banyak gitu cerita Aisyah, Ummu Salamah itu kan ada seorang sahabat yang ragu. Naon wae sih nu boleh ketika istri sedang haid kan gitu. Kullu syai'in segalanya boleh. Tapi kan ada sahabat yang penasaran keneh. Nya nu boleh teh naon we? Itu kan istri Rasul Ummu Salamah yang ceritakan. Saya ketika Rasulullah ketika tidur bersama Rasul, sudah bersentuhan kulit dengan Rasul, tiba-tiba terasa saya haid. Kan ngorejat gitu. Beliau teh mau meninggalkan Rasul. Kata Rasulullah, "Kenapa?" "Ini haid." Rasanya saya haid. Ya udah turban we eta na wungkul cek Rasul teh. Langsung. Jadi nu diturban teh eta
tanana unggul. Nah, itu kan untuk apa dicerita? Untuk meyakinkan hukum. Artinya nu teu meunang teh eta unggul, selain eta mah mangga gitu. Tapi karena hadis itu kan cek Gus Dur mah hadis porno gitu kan, jarang itu dibahas teh. Tapi padahal menurut hukum untuk pemahaman hukum mah cek abdi ulah ditutup-tutupi. Buktinya sekarang banyak jamaah haji yang tidak tahu hukum. Para siapa? Suami istri teh. Abdi kan pengalaman ngabimbing haji seberapa kali gitu. Para siapa berarti kan apal hijab di. Iya. Gitu. Berdebat gitu. Mau dua apa mau? Mau dua apa mah ngumpet we. Kedua nanti apa gitu. Nah, itu teh kadang-kadang kan aya nu apal suamina, istrina henteu. Teu percaya ka suami, nanya ka kiai teu wani. Nah, abdi mah kantos ningali malah harita sang pun bojo ngabimbingna. Itu mencemuru itu sampai tetangga nanti bercerita da si bapak eta mah teu kitu cenah di lembur nu dipanggil aya ku abdi mah. Pak, gaduh antos keur itu. Naon cenah Ustaz? Nya 100 real deh keur nyewa atuh ceng teh kamar. Kitukeun ku abdi. Seuri kan gitu teh. Jajabkeun ku abdi suruh sewa kamar. Besoknya rukun. Alhamdulillah. Rukun besoknya. Jadi anu teu boga duit mah ku abdi sok dibimbing kieu Pak ka ONH biasa mah dikasih tahu. Udah siapa malam ini yang mau itikaf di masjid? Untuk apa Pak Ustaz? Supaya ada yang itikaf di kamar gitu. Sakamar itu kan opatan. Jadi tiluan kita ke masjid tawaf terus sampai jam sekian gitu. Ya, suami istri sina duaan. Tawaf. Itu pokoknya mah apa? Ngabimbing umroh jeung haji mah nu karar itu teh harus apal gitu. Harus disampaikan dan harus tahu tabiat masing-masing. Jadi, ya akhirnya lumayan gitu. Kan gini kunaon cenah Pak Ustad bolak-balik we ngabimbing atuh didelegasikeun ke sanes. Ibarat ngabimbing umroh mah sanes kecerdasan, kepinteran, pemahaman, kepercayaan masyarakat. Jadi tidak bisa kurang teh sok kayak ayeuna mah pun adi we kitu maju enggak bisa ai mentana langsung. Model ayeuna nanti November sudah pesen kan iklan kan Pak Ustad berangkat enggak? Oh ya insya Allah berangkat, baru daftar. Atau April itu kan mau umroh plus Yerusalem itu juga 10 orang bisa berangkat ya Pak Ustad langsung ke travel. Bisa saya enggak 19 April? Bisa. Baru mereka daftar. Dia ngabimbing mah gitu. Itu biasa apa namanya? Ya, kumaha perasaan eta mah kepercayaan gitu. Akhirnya saya menyimpulkan, oh kalau begitu mah jadi bukan sunat lagi saya berangkat. Wajib terikat pada umat. Tapi hari haji ONH biasa mah kewe heula cing 40 hari mah. Nya panginten bersambung insyaallah masih aya halaman 4 sate acana kurban ya mutan we halaman 4 genepna kayak ku abdi di fotokopi ditempel. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.